Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Gagas Agasta. Kali ini kita podcast dengan channel Wahaha TV ya? Iya Kang Gagas. Nah, jadi santai aja nih ya. Santai aja. Sekarang kita akan podcast tentang awal mula channel Wahaha TV berdiri, kemudian apa tema yang sering dibawakan pada saat syuting, dan kru yang terlibat mungkin gitu ya. Oke, buat teman-teman penasaran, sebelum masuk ke videonya, bagi yang belum subscribe dulu channelnya, kemudian tekan tombol loncengnya biar nanti kalau ada notif handphone kalian bisa langsung ditonton videonya dan dikomen dengan hal-hal yang positif. Sebelum masuk ke videonya, mari kita dengarkan pesan-pesan yang berikut ini. Oke, pemirsa podcast misteri yang dipimpin oleh Kang Gagas ya. Perkenalkan, nama saya Ilham, salah satu kru dari Wahaha TV. Sebelumnya terima kasih yang sudah bergabung dengan channel Kang Gagas. Sampurasun, Mugia Rahayu untuk kalian yang melihat, dan semoga selamanya dalam rahmat ridhonya Allah. Mau nanya nih, Wahaha TV itu ada berapa orang? Bisa disebutkan siapa aja? Kalau yang keterkaitan yang mendukung channel kami banyak ya tentunya, apalagi dengan pemirsa Wahaha TV ya yang selalu melihat. Terima kasih sebelumnya untuk kalian yang melihat video Wahaha TV ya. Kalau kru dari setiap syuting ya Kang Gagas ada 9 orang. 9 orang atau 10 orang, jumlah itu tidak berkurang. Antara 9 atau 10. Krunya ya masih ada satu pengganti yang mungkin ke 10 itu setiap syuting itu beda-beda. Ada dari penonton ataupun dari warga sekitar Sungai Tunggal. Karena cenderung kan seperti pada masa PSBB seperti ini ya, kita itu syuting tidak di kampung-kampung atau berinteraksi langsung secara sama warga ya. Kita cenderung ke hutan atau ke tempat-tempat yang agak terpencil yang jauh dari kerumunan masyarakat ya. Mungkin. Oke. Awal mula nih ya, channel Wahaha TV itu berdiri bagaimana? Tujuannya? Iya. Oke. Jadi tujuannya itu sebetulnya sudah lama ya. Dari 2018 itu sudah ada sebuah rekan-rekan mendorong kita bikin channel YouTube. Cuman pada waktu itu belum ada ketertarikan ya. Waktu di 2020 mungkin ya, tepatnya di bulan Maret kalau nggak salah, semakin banyak orang yang menganggap ya Mas, jin itu sesuatu yang wah, dan memahami jin itu sakti atau apalah. Jadi cenderung ketakutan terhadap jin itu luas di masyarakat kita ya. Dan yang lebih mirisnya itu kalau setiap orang datang ke makom untuk memecahkan sebuah permasalahan, sampai dia menginap di makom tersebut sampai 7 hari atau berapa hari itu, dan ke tempat sejarah atau peninggalan sejarah, petilasan pun sama seperti itu. Kita mencoba membuat konten agar manusia, agar ini pelajaran untuk kita, khususnya untuk tim Wahaha TV ya. Jangan takutlah sama jin. Jin sama makhluk Allah, ciptaan Allah. Tujuannya ibadah, sama seperti kita. Ada yang muslim, ada yang belum muslim. Dan cenderung lagi kan mengingatkan lah. Kalau ke makom itu kan sebetulnya hanya mengingatkan kita yang masih hidup. Kita akan mengisi lubang yang sempit dengan berbekal kain kapan di jasad kita yang akan berubah menjadi bangkai dan habis dimakan bumi ya. Dan kalau ke petilasan itu kita mengambil sebuah pelajaran
di tempat ini pernah terjadi sebuah sejarah yang mengagumkan untuk ke depan sampai saat ini. Sejarah yang mungkin bisa terbentuknya Nusantara atau Indonesia saat ini, atau sejarah yang pertama kalinya kan muncul Islam, membawa Islam kan, itu syiar Islam. Terkadang kan banyak tempat yang seperti itu malah dipinta sekarang. Dengan ya ini kan hanya referensi dari kami ya, dari saya maksudnya. Mintalah kan, hanya pada Allah, bukan makong, bukan ke patilasan, apalagi sama jin, melakukan sebuah perjanjian untuk mendapatkan kesenangan dunia yang hanya sesaat ya. Alhamdulillah kita hanya coba belajar ya sama rekan-rekan, kita tidak memaksa, dengarkan kami yang paling benar, tidak. Karena kami hanya cuma segerintil anak yang tidak tahu apa-apa, mencoba mencari, belajar, mencari jalan pulang. Kita itu kan hanya mampir ya di dunia. Suatu saat kita akan pulang, raga ini kita tinggalkan. Jadi apa yang perlu kita sombongkan dari kehidupan dunia, mungkin segitu sih alasannya. Jadi kita coba melangkahkan kaki-kaki kita, mencoba menyampaikan apa yang tersirat atau tersurat dalam Al-Quran ya. Percaya atau tidaknya, sampai atau tidaknya kembali ke setiap pemahaman manusia itu tersebut. Karena pada dasarnya mintanya hanya Allah, tempat ketergantungan semua makhluk hanya Allah. Oke. Yang menarik nih Kang, kenapa nama channelnya Hoa TV? Nah itu ya. Itu mungkin kembali ke pertanyaan yang tadi ya. Kita itu mencoba menghilangkan isme yang berada di masyarakat bahwa jin itu ini kuat atau sakti lah apa. Yang punya kekuatan, yang punya kesaktian itu hanya Allah. Jin tidak bisa sampai seperti itu atas izin Allah. Tidak akan bisa. Kalau Allah tidak mengizinkan, tidak mungkin kan. Jadi cenderung saat mohon maaf sebelumnya, bukan saya bermaksud ya menjelaskan channel lain, membuat sebuah channel dengan nama yang gagah atau apa, kita cenderung lebih ke sebuah channel yang mempunyai kata banyak orang yang komen itu kayak lucon. Hoa TV. Kalau Hoa TV itu sebetulnya mempunyai makna ya Mas. Mungkin kalau cuma sepintas ya memang ini kok konyol, nama Hoa TV kok bisa masuk ke konten misteri. Terus yang di dalam videonya pun cuman anak-anak yang nggak pakai kopiah atau sorban gitu kan, jadi kebanyakan orang kan tanda tanya kan. Sebenarnya waktu itu mempunyai makna yang besar. H di sana itu huruf hijaiyah ya, yang mempunyai makna dan aplikasian untuk kepada diri kita dalam keseharian. O itu mempunyai sebuah kebulatan tekad. O itu. Dan A itu menggambarkan dari kata alif. Alif di sana itu kita sebagai manusia. Jangan sampai kita buta, bukan artian dalam buta mata ya, tapi buta hati. Saat kita memaksakan kehendak ingin membeli sesuatu, sedangkan tetangga kita ada yang membutuhkan atau sanak famili ada yang membutuhkan, apa kita akan tetap buta atau tidak? Wahaha. H di sana itu adalah huruf hijaiyah yang mohon maaf saya tidak bisa buka sekarang, mungkin di pertemuan berikutnya ya Kang Agas. Oh di sana adalah kebulatan tekad setiap insan yang diturunkan oleh Allah, dan A di sana menggambarkan dari alif. Ya alif itu adalah sebuah gambaran Allah yang mempunyai maha karunia, dan kepada kitanya kita itu mempunyai rasa, sebuah rasa merasakan kesusahan orang lain kita rasakan. Jangan sampai orang lain merasa senang, kita merasa susah. Kebanyakan kan seperti itu. Saat orang lain keadaan senang, hati kita malah susah. Dia kebeli mobil, kita enggak. Jadi saat orang lain susah, kita balikan. Saat orang lain keadaan susah, kita ikut andil dalam keadaan susah itu, merasakan apa yang tidak kita alami. Jadi itu Mas. Jadi kita bareng-bareng angkat yang sedang kesusahan, selagi kita mampu menolongnya. Jadi arisan itu berbagilah. Jangan sampai buta mata hati kita itu. Mungkin gitu Hoa TV itu. Berulang-ulang sampai 2 kali. Wahaha. A di sana itu kan ada 3. A ada 2.
Dua-duanya di situ juga mempunyai sebuah simbol. Mungkin kalau saya buka nama Hoa TV itu bakalan habis dalam 12 jam ya Mas. Jadi pada dasarnya di Hoa TV itu adalah sebuah gambaran sebuah insan manusia yang harus mempunyai kebulatan tekad, dan A di sana itu adalah berbagi, merasakan penderitaan orang lain. Saat orang lain senang kita merasa senang, saat orang lain susah kita merasa susah. Berbagi, dan tujuannya itu apa? Untuk meraih dan kita untuk bermanfaat pada orang lain, mungkin itu. Hoa TV. Kru yang terlibat pada saat syuting itu berapa orang nggak? Ya tadi kan 9 atau 10 orang. 9 orang. Mungkin saya, terus kameramen bagus. Ada 2 host lagi ya yang selalu menemani kita. Trisna Rabda itu atau namanya itu Bopak ya, kalau kita panggil Bopak ya, karena pendek-pendek, mukanya kayak Bopak. Terus ada Hisam ya, ada juga Mas Joyo sama Aang ya, mediator kita. Terus ada lighting Puji. Mungkin udah cuma segitu. Berarti host 2, mediator Host itu 3. host tuh 3. Saya, Kutil. Kutil itu Bopak juga ya, dia itu 1 orang tapi punya 3 nama tuh Mas. Kang. Saya mungkin Trisna, Isam selaku host. Di sana ada kameramen bagus ya. Ada 2 mediator, Aang sama Mas Joyo. Terus ada Puji. Yang 2-nya sekarang lagi ada 50-50 ya. Kesibukan ya. Kesibukan. Oke, apa namanya? Tema yang sering dibawakan pada saat syuting itu apa? Tema atau topik yang dibahasnya tuh tergantung tempat yang kita sambangi ya. Kalau misalkan sejarah, kita buka sejarah. Cuman kalau pembukaan sejarah biasanya kita itu ditanya juga ya. Ada beberapa sejarah yang mungkin berbenturan dengan sejarah kepada keumuman. Tapi kita tidak langsung mengambil sejarah yang nomor 1 atau nomor 2 ya. Kita ikuti sejarah keumuman. Karena kalau kita buka hijab sejarah nomor 2 atau nomor 1, Allahu alam kan ya, pasti kita akan mendapat bentangan ya. Jadi kita jangan sampailah membuat perpecahan gitu kan. Terus kalau misalkan mitos, kita coba gali. Kalau biasanya mitos itu berupa gangguan jin ya, yang menjalma atau menyerupai manusia. Kita ajak bareng-bareng jin tersebut. Kalau misalkan mitosnya di sini ada sebuah kerajaan di tempat itu, kita coba berdialog dengan bangsa jin terlebih dahulu sebelum kita datang. Kita ukur kadar oktan atau energinya kita sebut ya, karena jin itu kan tingkatan-tingkatan. Kalau misalkan kita sambangi, kita silaturahmi, karena silaturahmi itu kan bukan hanya pada manusia kan, kita bisa silaturahmi kepada semua makhluk Allah. Terus kita ajak berdialog, alasannya mengganggu kenapa, terus alasannya kalau meminta tumbal kenapa. Kalau kita ajak bareng-bareng mengucapkan kalimat syahadat beserta kita pembelajaran kedepannya, jin tersebut insya Allah mau, kita raih, kita sama-sama belajar mencari rahmat dari dunia Allah. Kalaupun itu tidak mau atau ada sebuah tekanan energi yang berlebih, dalam artian menyerang kepada tim kami, ya kita memohon kepada Allah untuk minta perlindungan dari Allah dari gangguan kejoliman dari mau di manusia ataupun bangsa jin. Kita ajak ya kebanyakan sih hampir setengah-setengah sih. Ada yang mau muslim, yang insya Allah mau muslim, dan ada yang mempunyai jalan sendiri si bangsa jinnya, sama kayak manusia tersebut. Sebabnya mereka yang kebanyakan mengganggu orang-orang itu kenapa sih? Oke. Jadi gini ya, mohon maaf dari podcast misteri ya, sebelumnya pemirsa podcast misteri ini hanya referensi dari tim kami ya, kaji terlebih dahulu. Jadi alasan jin yang mengganggu itu kalau dalam perjalanan kita syuting ya, kebanyakan itu dari isme. Isme nenek moyang terdahulu di sebuah tempat ada gangguan, dipercaya hingga lebih dari beberapa generasi. Itu menyebabkan si jin itu semakin kuat, dia semakin mempunyai energi yang lebih, dan semakin mempunyai jabatan di bangsanya. Semakin kita manusia takut, dia semakin tersenyum karena dia semakin naik level. Saat manusia itu datang dan tidak takut, dia tidak berdaya. Karena manusia itu khalifah. Allah ciptakan manusia itu jadi khalifah.
jin itu menakuti manusia itu kan ada beberapa tahapan juga Mas Kang Gagas. Pertama kalau nggak harum-haruman bau-bauan berupa benda bergerak atau suara. Kalau si orang tersebut semakin takut, kemungkinan besar hampir 80% si jin itu bisa mewujud. Wujudnya pun bagaimana dengan pola pikir yang ditakuti si jin itu. Misalkan dia berhalusinasi di otak kiri belakang. Di tempat ini pasti ada incest ya atau kunti ya kalau jadi pasti si jin tersebut mewujud jadi kunti. Berarti bagaimana halusinasi kita? Tapi kalau si orang tersebut, saya tidak percaya di tempat ini ada makhluk. Dia tidak mempunyai kekuatan yang cukup untuk mewujudkan diri. Tapi kemungkinan bisa. Kalau dia sudah mempunyai tingkatan yang atas, dia mempunyai pasukan. Si pasukan ini bisa bergabung dengan rajanya, bisa mewujud juga. Kalau memaksakan. Tapi kalau si manusia tersebut tetap tidak takut, tidak bisa, tidak akan terjadi perwujudan. Karena memang si bangsa jin ini menerobos alam manusia itu memang berat. Memudahkan bangsa jin menerobos bangsa manusia karena si manusia tersebut takut. Itu membuka jalan bangsa mereka untuk mewujudkan di bangsa manusia. Alasannya ya semakin manusia takut semakin dia mempunyai level atau pangkat ya di bangsa jin. Itu alasan kebanyakan bangsa jin yang mengiming-imingi kesaktian atau kekayaan sama pada tujuannya menjadikan si jin itu semakin kuat dan mempunyai nama besar di kalangan bangsa jin. Oke. Contoh kecil misalkan ketika kita di jalanan gitu ya, di jalanan sering ada kan mitos-mitos bahwa di sini harus misalkan klakson gitu. Itu emang harus apa enggak itu sebenarnya gitu? Jadi gini, sebagai kita kalau logikanya kolipah gitu ya. Kalau kita kolipah kita itu kan saya mengambil satu contoh. Kita kesampingkan dulu yang masalah klaksonnya ya Mas. Kita datang ke kebun kita. Kita pangkas pohon pisang kita yang kita anggap itu pohon pisang kita. Kita pangkas. Saat kita tidak meminta izin ke tempat tersebut, ada berapa nyawa yang kita hilangkan saat kita memotong pohon pisang. Semut, serangga seperti kelabang, atau misalkan hewan lain seperti bekicot, nyamuk yang hilang tempat tinggal. Apa salahnya kita itu sebelumnya meminta izin, bukan meminta izin kepada jin, karena pohon pisang itu bukan milik jin, milik Allah, dan kepada makhluk yang hidup di area pohon pisang tersebut. Kalau misalkan tadi klakson disebutkan ada gangguan bangsa jin bisa melihat manusia tapi tidak melihat, tapi manusia kadang tidak semua bisa melihat bangsa jin. Pemahaman saya pribadi, bangsa jin itu tidak goib Mas. Yang goib itu hari esok, kematian, hari kiamat, dan sesungguhnya Allah maha goib. Sesungguhnya jin tidak goib, itu menurut saya. Kalau kita misalkan lewat kata, tapi ini ismu beredar di masyarakat harus klakson. Kalau nggak klakson biasanya kan mati atau kena musibah. Nggak usah. Tapi kalau diri kita menglakson karena menghargai, bukan menghargai isme yang harus mengklakson, tapi menghargai. Anda bangsa jin, saya bangsa manusia. Saya manusia khalifah, tapi Anda pun sama makhluk Allah. Ayo kita sama-sama kita klakson. Assalamualaikum ya bangsa jin. Tidak masalah. Bahkan jin yang dipercaya itu akan cenderung melemah energinya karena mendengar sebuah salam dari khalifah. Alasan bangsa jin terus mengganggu manusia karena manusia itu khalifah tapi mudah dibodohi oleh bangsa jin. Gitu Mas. Mungkin sejauh ini paham nggak? Paham sih. Mungkin pemirsa yang lihat juga akal sehat terus gunakan ya. Kalau dari tim Wah TV saat pembukaan pembelajaran seperti ini, hati pemimpin raga ini, wujud ini jangan sampai kosong, isi dengan kata Allah, Allah, Allah. Itu dari kami, agar hati ini ingat, insya Allah Allah ingat, dan jangan sampai kita menyimpan iri dan atau dendamnya di dalam